Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa kembali menghadiri undangan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tiada tara, karena dengan rukuk dan sujud ini adalah identitas kita yang akan kita banggakan di hadapan Allah. Bahkan sebelum subuh kemudian kita pun sholat 2 rakaat fajar, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata ada dunia dan seisinya dibandingkan dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar, itu masih lebih unggul 2 rakaat sholat fajar. Kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu bandingannya khairun, lebih utama, lebih bagus dibandingkan dengan andai kata kemudian dibarter, ditukar dengan dunia dan seisinya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa sholat tadi yang kita laksanakan, baik itu qobliyah subuh atau sholat fajar itu sendiri, atau kalau enggak nyandat tahu-tahu datang sudah iqamah, maka sholat subuh itu pun itu sudah disebut sebagai 2 rakaat fajar. Jadi 2 rakaat fajar bisa sholat sunnah 2 rakaat fajar, bisa qobliyah subuh, atau kalau enggak nyandak sama sekali tadi seperti saya hadir sudah iqamat langsung sholat, maka sholat subuh itu sendiri pun disebut sholatul fajar. Karena apa? Sholatul fajar adalah sholat yang dilakukan di waktu fajar. Itu disifati oleh Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Artinya apa? Bahwa status sholat fajar yang tadi kita laksanakan, kita lakukan, itu adalah status yang luar biasa yang akan dibanggakan di hadapan Allah. Ketika kita hadir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dunia dan seisinya, itu tidak ngefek sama sekali, tidak ada artinya sama sekali. Ternyata yang sangat berarti justru 2 rakaat yang kita lakukan setiap fajar. Makanya beruntung sekali, alhamdulillah, ditakdir bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian, menambah ilmu. Kita belajar tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ini adalah sesuatu perkara yang luar biasa. Makanya alhamdulillah pagi hari ini kita hadir untuk taklim tema yang
kita akan bahas pagi hari ini adalah bergembira atas lahirnya manusia paripurna baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini perintahnya Allah. Jadi kalau mau dalil tentang Maulid, ini langsung dari Al-Qur'anul Karim. Allah sampaikan apa? Kata Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bi fadlillah, disebabkan karena karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, dan disebabkan karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah dilahirkannya manusia paripurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara rahmat kasih sayang Allah kepada kita adalah diangkatnya beliau menjadi rasul, pembawa risalah kebenaran Islamiyah. Ini rahmat terbesar. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat atas alam semesta. Jadi lahir dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka ketika kita mendapatkan karunia, nikmat dan kasih sayang dari Allah, Allah hanya minta satu. Allah perintahkan satu hal. Apa itu? Fabidzalika falyafrahu. Oleh karenanya maka bergembiralah, kata Allah. Jadi kita disuruh bergembira atas nikmat dan atas rahmat dilahirkannya baginda Rasulullah. Nah, gembira ini kemudian ekspresinya macam-macam. Jadi perintahnya gembira ini kalau dalam usul fikih namanya dalil umum atau amud dalalah. Jadi dalam hukum itu ada khusus dalalah, ada amud dalalah, ada dalil umum, ada dalil khusus. Kalau dalam ilmu hukum itu ada namanya lex spesialis dan ada lex generalis. Ada hukum yang sifatnya umum, dalil umum, ada dalil khusus. Nah, ini dalil umum disebutkan, diperintahkan oleh Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka oleh karenanya gembiralah kalian. Nah, gembira ini ekspresinya macam-macam. Setiap orang beda-beda mengekspresikan rasa senang, gembira atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengekspresikan dengan cara banyak menyebut nama asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibuktikan, diwujudkan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Makanya kita tidak heran banyak dan menjadi budaya kita di masjid-masjid, musola-musola, rumah-rumah, majelis-majelis taklim, kemudian dibacakan sholawat-sholawat. Baik habis maghrib, habis isya, habis subuh, kapanpun itu kemudian membaca sholawat. Ini bentuk ekspresi kegembiraan. Karena biasanya orang senang, orang cinta itu yang paling mudah kita lihat itu dengan cara menyebut-nyebut siapa yang kita cintai, dengan menyebut-nyebut siapa yang kita senangi. Orang yang setiap kali kita ada di dalam hati kita cinta pasti mudah untuk disebutnya. Maka seperti tadi, banyak di antara kita kemudian bersolawat.
Sholawat mengagungkan asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping makna sholawat sendiri ini adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya apa dengan bersolawat? Bersolawat itu di antara hal yang terbesar adalah menjaga sesuatu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan dari mensejajarkan Rasulullah dengan Allah, menyamakan Rasulullah dengan Tuhan. Sebagaimana dalam tanda kutip, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu setelah Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam. Dan Nabiullah Isa itu dalam tanda kutip ada satu hal yang kemudian akhirnya dikultuskan, bahkan dianggap Tuhan atau dianggap bagian dari Tuhan. Jadi ada kesalahan sejarah. Kesalahan sejarah ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang hidupnya itu sangat priayi. Sangat priayi itu artinya orang yang dalam hal-hal sifat basyariahnya, kemanusiaannya itu tidak tampak di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Makan, minum, itu Nabi Isa nggak pernah terlihat, nggak pernah terekspos oleh orang lain. Jadi sangat priayi. Kalau makan itu nggak pernah ada orang pernah melihat makannya Nabi Isa. Bahkan ibunya pun sama, tidak pernah terlihat makan, nggak pernah kerja, nggak pernah terlihat makan. Jadi kalau makan itu di dalam kamar, sehingga orang itu menganggapnya bahwa wah Isa ibunya ini nggak pernah makan, sampai kemudian dianggapnya sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika ibunya yaitu Maryam, itu Maryam kan anak dari keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Imran. Jadi Imran bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi ini dipilih oleh Allah. Bahkan ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin." Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adama, Nabiullah Adam, wa Nuhan dan Nabiullah Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, 'alal 'alamin, atas alam semesta ini. Kalau Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, kita mungkin akan mengatakan pantas mereka menjadi pilihan Allah karena mereka nabi dan rasul. Tapi ini ada orang bukan dari kelompok nabi, bukan rasul, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antara sebabnya ini dikisahkan di dalam Al-Qur'an, "Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran." Ketika istri Imran itu hamil, mengandung, idz qalat imra'ah, jadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni nazartu laka ma fi batni." Duhai Allah, aku bernazar kepada Engkau apa yang ada di dalam perutku ini, dalam rahimku ini, muharraran, jadikanlah muharrir. Apa itu muharrir? Muharrir adalah, kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, li khidmati baitikal muqaddas, orang yang mengabdi di Baitul Maqdis, di tempat suci, di masjid tempat ibadah. Makanya ketika Maryam itu melahirkan, kok ternyata yang dilahirkan ini
nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan. Karena biasanya yang mengabdi di tempat suci, yang mengabdi di Baitul Maqdis, di masjid tempat ibadah itu laki-laki. Kok ini lahir perempuan? Tapi meskipun lahir perempuan karena sudah nazar, tetap dititipkan untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Dititipkan ke pamannya yaitu Nabi Zakaria. Nah, Maryam sejak kecil itu sudah tidak pernah tampak makan minumnya. Ketika Nabi Zakaria itu setiap masuk ke kamar Maryam, Izdakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Masuk kamar, di situ sudah rizki, makanan, minuman, buah-buahan sudah tersedia semua. Maka ditanya oleh pamannya Nabi Zakaria tadi, ini dari mana? Izdakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qalat ya Maryam anna laki hadza. Wahai Maryam, ini dari mana makanan-makanan semua ini? Maka Maryam menjawab, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah itu mau memberikan rizki itu tanpa hitungan. Jadi tanpa harus usaha, kadang datang sendiri. Ini Maryam dan juga anaknya sama. Jadi rizki semua sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian orang-orang pengikut Nabiullah Isa banyak salah persepsi karena jarang terlihat makan minumnya kemudian dianggap sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Nah, ini kesalahan sejarah. Hanya karena tidak terlihat makan minum, hanya karena kemudian Nabiullah Isa mempunyai kelebihan, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kesalahan sejarah ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, sifat basyariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih. Bahkan kalau beliau itu makan minum itu bareng-bareng sahabat, diperlihatkan supaya tidak salah paham lagi seperti kasusnya Nabiullah Isa alaihissalam. Juga Allah turunkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipertuhankan. Allah turunkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi supaya Nabi Muhammad ini tidak dianggap sebagai Tuhan seperti kasusnya Nabiullah Isa, maka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memerintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bersolawatlah kalian kepada Rasulullah agar tidak salah paham, agar Nabi Muhammad itu tidak dijadikan sebagai tadi bagian dari Tuhan. Karena apa? Dengan bersolawat itu maknanya sehebat-hebatnya Rasulullah, semulia-mulianya Rasulullah itu adalah sallu 'alan nabi. Jadi orang yang diberi. Redaksinya sholawat kan Allahumma sholli 'ala Muhammad. Allahumma artinya Allah yang memberikan rahmat sholawat kepada Rasulullah. Jadi Allah itu pemberi, Nabi Muhammad adalah yang diberi. Maknanya apa? Sehebat apapun Rasulullah itu tetap adalah makhluk yang diberi. Allah lah yang memberi. Yang diberi tidak mungkin sama derajatnya dengan yang memberi. Makanya dengan bersolawat artinya kita berikrar tidak akan mensejajarkan Rasulullah, tidak akan menyekutukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sholawat.
Jadi maknanya sungguh luar biasa, sangat dalam. Jadi ikrar bahwa sehebat-hebatnya Nabi itu tetap yang diberi, dan yang diberi pasti tidak akan sama dengan yang memberi. Meskipun Rasulullah SAW itu punya kelebihan luar biasa, bahkan ketika Allah mensifati Rasulullah SAW itu dengan sifatnya Allah. Jadi Allah sendiri mensifati Rasulullah dengan sifatnya Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak azimun yang agung. Azimun itu kalau kita baca Asmaul Husna itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sifat Allah azimun. Tapi sifat azimun ini justru Allah ketika mensifati Rasulullah dengan sifat ini. Apakah Allah mensejajarkan, menyamakan Nabi Muhammad dengan dirinya? Tidak. Jadi para ulama di dalam menjelaskan ayat ini itu takriman li Muhammadin, dalam rangka memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam rangka mensejajarkan, menyamakan Muhammad dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwasanya bersolawat ini luar biasa. Satu, menghilangkan kesyirikan. Makanya bisa dalam setiap apapun ibadah, termasuk sholat itu menjadi wajib hukumnya membaca sholawat. Sholat nggak sah kalau tidak membaca sholawat, karena sholawat itu bagian dari ruknun min arkanis sholat, rukunnya sholat. Jadi rukunnya sholat yang sifatnya qauli, yang sifatnya harus terucap, itu ada 4. Jadi rukun sholat ada 2, yang qauli dan fi'li. Fi'li itu perbuatan, dari berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian kembali lagi berdiri, itu namanya rukun fi'li. Ada rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, ada 4. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbir yang pertama itu menjadi rukunnya sholat. Artinya rukunnya sholat itu harus terucap. Mulut kita itu bergerak, buka tutup. Telinga kita minimal mendengar. Jadi tidak boleh takbiratul ihram dibatin. Ini yang mungkin sering salah persepsi, takbir cuma dibatin saja. Ini enggak cukup, harus terucap. Karena apa? Karena takbiratul ihram adalah rukunnya sholat. Jadi harus terucap Allahu Akbar. Yang kedua, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Jadi setiap orang yang sholat wajib hukumnya membaca suratul Fatihah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, meskipun kita jadi makmum, meskipun kita mendengar suratul Fatihahnya imam, tetap wajib untuk membaca suratul Fatihah. Karena apa? Baginda Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sholat itu dianggap sah kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Beda dengan pendapat Imam Ahmad, itu kalau makmum yang mendengar bacaan suratul Fatihahnya imam, cukup dengan mendengarkan saja itu sudah dianggap sah atau mencukupi bacaan suratul Fatihah. Nah, 2 pendapat ini sah di dalam hukum. Kita monggo terserah kemantapannya masing-masing. Saya mantapnya baca sendiri, boleh. Itu pendapat daripada Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kalau saya makmum, imamnya sudah membaca Fatihah keras, cukup mendengarkan, itu juga boleh. Ini juga sah di dalam fikih, karena
pendapat ini sama-sama mendasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil. Jadi membaca Fatihah tidak boleh dibatin. Ketika kita membaca sendiri atau ketika kita sholat sendiri harus terucap, minimal telinga kita itu mendengar. Yang ketiga adalah membaca doa tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai bersolawat. Ini juga harus terucap karena menjadi rukunnya sholat. Yang terakhir, di dalam rukunnya sholat yang sifatnya qauli, ucapan itu adalah salam. Nah, salam juga sama, harus terucap, tidak boleh dibatin. Sedangkan doa-doa yang lain boleh, mungkin dalam hati, doa iftitah, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa duduk, itu boleh. Tapi yang menjadi rukun itu harus terucap, karena ini supaya tadi jagani perkara-perkara yang kadang hanya terbersit di dalam hati. Ini sholawat menjadi rukunnya sholat. Jadi ketika kita ekspresi gembira terhadap lahirnya Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholawat, itu bagian dari ekspresi kegembiraan. Ada lagi yang mengekspresikan kegembiraannya masuk bulan Maulid itu dengan memperbanyak belajar tentang sirah nabawiyah, tentang kehidupan Rasulullah SAW. Belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu yang di sana menceritakan Rasulullah, dari nasabnya Rasulullah SAW yang begitu mulia. Nasabnya Rasulullah SAW kemudian dipelajari. Misalnya di dalam kitab Al-Barzanji menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga nasab Rasulullah SAW itu lahir dari sulbi-sulbinya orang-orang yang suci, dari sulbi-sulbinya orang-orang yang bersih, bersih daripada kesyirikan, bersih daripada perzinahan. Ini diceritakan. Misalnya di dalam Al-Barzanji, ini yang sering dibaca setiap kali kita maulid. Di sana ada keterangan hafizul ula, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal ismihi. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Jadi ketika kita belajar sirah nabawiyah tentang nasabnya Rasulullah, kita punya kebanggaan bahwa nabi yang kita yakini, yang kita ikuti itu nabi yang betul-betul secara nasabnya saja dijaga oleh Allah. Hafizal ilah, bahwasanya Allah itu menjaga karamatan li Muhammadin, kemuliaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba'ahul amjada saunal ismihi, bapaknya nenek moyangnya itu dari perkara-perkara yang dosa, yang menimbulkan dosa, ini dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena bapaknya, nenek moyangnya sampai dengan Nabiullah Adam itu ada sulbi yang di dalamnya Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian disampaikan tarakus sifah falam yusibhum aru. Tarakus sifah, semuanya, bapaknya, kakeknya, mbah-mbahnya, itu semuanya meninggalkan as-sifah. Sifah itu adalah perzinahan, hubungan yang tidak halal. Min adamin wa ila abihi wa ummihi, dari Nabiullah Adam sampai dengan abihi, bapaknya Nabi Muhammad, wa ummihi, dan ibunya Nabi Muhammad, terjaga dari sifat-sifat sifah perzinahan.
Ini kan kalau kita kemudian belajar detail tentang Nabi Muhammad, jadi bangga, muncul rasa kebanggaan. Nabi kita itu betul-betul Nabi yang luar biasa, Nabi yang istimewa, nasabnya terjaga, kemudian fisiknya Rasulullah SAW itu juga meskipun beliau manusia, tapi basyarun lakal basyar, bal huwa kal yakut bainal hajar. Meskipun Nabi Muhammad itu manusia, seperti manusia kebanyakan seperti kita, ya makan, ya minum, ya berkeluarga. Bal huwa kal yakut, tapi kalau dibandingkan dengan kita itu sangat-sangat jauh. Bandingannya seperti yakut, batu permata, dibandingkan dengan batu kerakal kali biasa. Itu kan sangat, nilainya sangat jauh. Itu bandingannya. Dari segi fisiknya saja, misalnya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah menjelaskan tentang jasad fisiknya Rasulullah SAW. Itu beliau mengatakan bahwasanya fisiknya Rasulullah SAW tidak pernah ikhtilaf. Ikhtilaf itu mimpi basah, mimpi jelek, mimpi yang sifatnya menurunkan derajat. Jadi Nabi nggak pernah ikhtilaf bermimpi basah. Meskipun mimpi basah itu kalau untuk orang umum menjadi fitrah, menjadi hal yang lumrah, bahkan menjadi batas antara anak yang sudah dewasa dengan anak yang belum dewasa, itu ikhtilaf. Tapi Nabi SAW terjaga dari itu semua. Wala tasa'aba fi asli zaman. Bahkan Rasulullah SAW secara fisiknya ini dijaga oleh Allah dari muru'ah, hilangnya muru'ah Rasulullah. Dengan apa? Nabi itu tidak pernah tasa'ab, tidak pernah angop, tidak pernah menguap. Secapek apapun Nabi nggak pernah menguap, nggak pernah angop. Kenapa? Karena orang angop itu meskipun dia ganteng, cantik, punya wibawa, kalau pas angop buka mulutnya di foto itu jadi jelek. Makanya Nabi SAW terjaga dari sifat-sifat yang menurunkan wibawa Rasulullah. Nah, kalau kita belajar tentang Rasulullah, fisiknya Rasulullah, nasabnya Rasulullah, belajar tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu syariat Islam, itu kita punya kebanggaan yang luar biasa. Makanya masuk bulan Rabiul Awal, di antara ekspresi kegembiraannya kita itu belajar tentang sirah nabawiyah. Itu juga bagian farih kegembiraan kita tentang lahirnya baginda Rasulullah SAW, sehingga bisa diekspresikan dengan berbagai macam. Ada yang ekspresi kegembiraannya itu dengan banyak sedekah. Jadi di bulan Rabiul Awal ini sedekah, memberi, berbagi. Ini pernah paman beliau namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini ketika Nabi SAW lahir itu senangnya luar biasa, senang banget. Di antara bukti senangnya Abu Lahab ini, beliau punya budak namanya Suwaibah, kemudian dimerdekakan karena senang ponakannya lahir. Gara-gara karena pernah gembira, pernah senang terhadap lahirnya Rasulullah SAW, meskipun dicap oleh Allah Subhanahu wa taala tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Meskipun Abu Lahab itu akhirnya menjadi orang yang paling menentang Rasulullah, orang yang paling kemudian pengen membunuh Rasulullah SAW, pun
Di dalam keterangan sejarah disebutkan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab ini diberikan keringanan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia pernah ada rasa senang, gembira atas lahirnya Rasulullah SAW dengan dibuktikan dia punya budak dimerdekakan. Makanya para ulama kemudian mengatakan bahwa barang siapa yang gembira atas lahirnya Rasulullah dengan bersedekah, dengan berbagi, itu juga bagian dari hal yang baik. Yang terakhir, sebagai ekspresi kegembiraan tentu adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pernah terucap oleh Rasulullah, maka sebisa mungkin kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, sebisa mungkin kita pernah mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa, hal-hal yang terjadi setiap hari. Kita makan, kita minum. Rasulullah minum dengan tangan kanan. Rasulullah makan dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Ketika kita mencontoh, minum membaca bismillah, minum dengan tangan kanan. Itu namanya ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan kalau kita mengikuti seperti itu, maka itu sudah termasuk orang yang gembira atas lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi bahwa memperingati peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah bifadlillah, disebabkan karena nikmat karunia dari Allah dan disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat terbesar adalah lahirnya Rasulullah. Allah perintahkan falyafrahu, maka bergembira. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan kalau ada.